Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Jadi baik, di sini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Nah, dalam materi sistem gerak pada manusia, kita akan mempelajari tentang tulang, otot, dan sendi. Tahukah kalian mengapa kita bisa berjalan, mengayun, mengangkat, dan berlari? Nah, karena di dalam tubuh kita terdapat tulang dan otot, sehingga kita dapat bergerak. Tulang sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif, bekerja sama melakukan suatu pergerakan sehingga disebut dengan sistem gerak. Perhatikan gambar berikut adalah gambar sistem rangka manusia. Rangka manusia disusun atas tulang-tulang sebagai berikut: tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang betlikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempur lutut, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang betis, tulang kering, dan tulang pergelangan kaki. Fungsi rangka tubuh manusia sebagai berikut. Yang pertama, merupakan penopang tubuh agar berdiri tegak, melindungi bagian-bagian dalam tubuh manusia yang lunak, seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. Memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia, tempat menempelnya otot-otot tubuh, tempat pembentukan sel darah merah dibentuk dalam sumsum tulang. Fungsi rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adalah semua susunan tulang seperti tangan dan kaki, fungsinya sebagai berikut. Tulang hasta berfungsi menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas berfungsi sebagai penghubung atau perantara antara bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil berfungsi sebagai penghubung antara bagian siku dan tangan melalui sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai penghubung antara tulang jari dengan tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan berfungsi memberikan bentuk tangan dan menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Tulang paha berfungsi sebagai penyangga tubuh. Tulang kering berfungsi sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerakan untuk berjalan dan berlari. Tulang betis berfungsi membantu tulang kering untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki memiliki fungsi membantu gerak naik turun dengan sendi engsel. Tulang telapak kaki berfungsi untuk berbijak sehingga dapat berjalan, bergerak, dan berdiri. Tulang jari kaki berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Otot disebut sebagai organ gerak aktif karena berfungsi menggerakkan tulang sehingga suatu organisme atau individu dapat bergerak. Cara kerja otot dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot. Setiap otot tersusun oleh serabut halus yang disebut dengan myofibril. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot nurik, otot polos, dan otot jantung. Otot nurik. Otot nurik tersusun atas sel-sel yang berbentuk silinder.
Otot nurik memiliki garis terang dan gelap yang terletak bergantian. Otot nurik melekat pada rangka. Otot ini bergerak secara cepat tetapi mudah lelah. Setiap otot nurik terdapat banyak inti sel yang terletak di bagian tepi otot. Otot nurik bergerak menurut kehendak. Otot polos. Otot ini tersusun atas sel-sel berbentuk gelendong yang tidak bergaris sehingga disebut dengan otot polos. Otot ini terdapat pada bagian dalam tubuh, seperti saluran pencernaan, kantong kemih, pembuluh nadi, dan pembuluh balik. Masing-masing sel memiliki inti sel yang terletak di tengah. Otot polos bergerak lambat tetapi mudah lelah. Otot ini bergerak tidak menurut kehendak kita. Otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di jantung. Otot jantung bergerak di luar kesadaran. Tentu, otot jantung seperti otot nurik, tetapi otot jantung memiliki percambangan. Inti sel pada otot jantung terletak di tengah. Fungsi otot pada manusia. Otot nurik berfungsi untuk menggerakkan tulang dan sistem rangka, sehingga dapat berjalan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan dan berlari. Otot polos membantu proses pencernaan makanan pada organ pencernaan, menyalurkan oksigen dan karbon dioksida pada saluran pernapasan, menyalurkan darah pada pembuluh darah, bekerja pada organ reproduksi, dan membantu sisa makanan pada sistem ekskresi. Sedangkan fungsi otot jantung untuk menggerakkan jantung. Yang berikut adalah sendi. Apa yang dimaksud dengan sendi? Sendi merupakan pertemuan antara tulang-tulang. Sendi memungkinkan kita untuk menjongkok dan duduk. Ada 5 sendi yang kita bahas. Yang pertama, sendi engsel, sendi peluru, sendi geser, sendi putar, dan sendi pelana. Ayo kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah sendi engsel. Contohnya pada siku kita. Dia itu pertemuan antara tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini dapat bergerak dengan satu arah saja. Contohnya, kita dapat membuka dan menutup pintu. Yang kedua adalah sendi peluru. Pertemuan antara tulang lengan atas dan lengan bahu. Sendi ini bergerak di segala arah. Yang ketiga adalah sendi geser. Pertemuan antara tulang-tulang belakang dengan telapak tangan. Seperti namanya, tulang ini bergeser sedikit-sedikit saja. Dengan adanya sendi geser ini, tulang belakang kita dapat digunakan untuk membungkuk. Yang keempat adalah sendi putar. Contohnya adalah pertemuan antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi ini memungkinkan kita untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir adalah sendi pelana. Contohnya adalah pertemuan antara ibu jari dengan telapak tangan. Yang berikut adalah kelainan pada sistem gerak manusia dan upaya pencegahannya.
Pernahkah kalian melihat orang-orang memakai kursi roda? Pernah ya? Salah satu orang memakai kursi roda karena patah tulang. Apa penyebabnya patah tulang itu? Dan apa saja kelainan pada sistem gerak lainnya? Ayo kita pelajari satu persatu. Rickettsia. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfat dari darah sehingga penggeseran tulang. Rickettsia penyebab tulang kaki tumbuh membengkok sehingga terlihat kaki berbentuk O dan X. Penyembuhan dan pencegahannya adalah dengan menambahkan kalsium, fosfor, dan vitamin D. Vitamin D bisa didapatkan dengan berjemur di panas matahari. Osteoporosis, suatu keadaan di mana penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Akibatnya, tulang menjadi tropus. Penyebabnya yaitu karena kekurangan kalsium. Penyakit ini terjadi pada orang yang lanjut usia. Artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Terkadang sendi yang kena artritis tidak dapat digerakkan. Traumatik adalah salah satu bentuk artritis. Penyebabnya penyakit ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbul pada sendi. Penyebabnya sakit, terutama pada jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi artritis dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Fraktura atau patah tulang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur. Namun demikian, tulang juga dapat patah. Salah satu patah tulang adalah tulang terkena benturan yang keras, misalnya pada saat berkendaraan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Ada beberapa jenis fraktura secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Jika tulang yang patah tidak tembus sampai kulit, disebut dengan fraktura tertutup. Sedangkan fraktura terbuka jika tulang menembus kulit. Fraktura dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, terpecah-pecah menjadi kecil-kecil, dan spiral. Agar kamu tidak dapat mengalami fraktura akibat kecelakaan, berhati-hatilah saat berolahraga dan berkendara. Kebiasaan posisi duduk. Posisi duduk yang salah dapat mengakibatkan pertumbuhan dan posisi tulang seseorang mengalami kelainan. Contoh kelainan akibat kebiasaan duduk adalah skoliosis, kifosis, dan lordosis. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang melengkung ke samping, sehingga tubuh ikut melengkung ke samping. Kifosis adalah kelainan pada tulang belakang melengkung ke belakang, sehingga tubuh membungkuk. Lordosis. Lordosis adalah kelainan pada tulang belakang, sehingga perut melengkung ke depan. Setelah kita mengetahui beberapa kelainan pada sistem gerak, maka kita harus menjaga tubuh kita agar tidak terkena kelainan-kelainan tersebut. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia sebagai berikut. Meningkatkan kandungan kalsium pada asupan makanan. Pada gambar tersebut, ada makanan yang mengandung kalsium. Berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinar matahari
sangat baik untuk membentuk vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium pada makanan. Perhatikan aktivitas fisik yang cukup tiap harinya. Aktivitas fisik seperti lari, berjalan, jogging, sehingga dapat membantu terbentuknya tulang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya cara duduk yang benar yaitu tulang belakang dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Setelah kita mengetahui kelainan sistem gerak manusia, ayo kita menjaga kesehatan tulang kita agar kita dapat beraktivitas dengan baik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.